Shalom, puji Tuhan pada hari ini kita masuk dalam renungan online. Kita akan sebentar menyatukan hati, kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh bersama-sama mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu, supaya baik keadaan kami, supaya apa yang telah Kau rancangkan dalam kehidupan kami boleh menjadi kenyataan. Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan, berkati kami dengan hadiran-Mu dan jamahan tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pandemi makin hari makin membuat resah banyak dari kita semua yang bekerja mungkin terganggu pekerjaannya, bahkan mereka yang tidak menjaga protokol kesehatan bisa terganggu kesehatan. Tetapi mungkin dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sekarang pada masa-masa ini membuat kita berpikir ulang bagaimana kita harus menjalankan kehidupan kita, karena kita semua tahu bahwa Tuhan mengingatkan kita supaya kita berjaga-jaga, dan kita juga merasakan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Kita hari ini akan membahas mengenai bagaimana kita untuk melayani Tuhan, tetapi bukan hanya sekedar melayani, saudaraku. Pelayanan yang harusnya kita semua lakukan adalah pelayanan yang tepat sasaran. Jadi bukan hanya asal seperti Rasul Paulus katakan, aku tidak mau menjadi orang yang meninju sembarangan, yang hanya sekedar memukul tanpa memikirkan apa yang harus kita lakukan. Tapi kita semua melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, bukan hanya untuk sekedar melayani, tapi kita harus tepat sasaran. Kita lihat seperti slide yang kita tampilkan bahwa bila kita hendak memperbaiki genteng yang bocor, tentunya kita tidak akan memperbaiki seluruh rumah, saudaraku. Tapi kita langsung menuju kepada sasaran kita, yaitu apa? Genteng yang bocor. Jadi genteng yang bocor itu yang harus kita segera selesaikan. Nah, kita semua tahu bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, meninggalkan kita semua untuk mempersiapkan tempat buat kita dan akan kembali menjemput kita, ada satu amanat agung yang Tuhan tinggalkan untuk setiap daripada saudara dan saya lakukan dalam kehidupan ini. Dan itu adalah sasaran utama yang seharusnya saudara dan saya lebih peduli daripada yang lain-lainnya. Di Matius 28 ayat 18-20 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau kita lihat, ini adalah amanat agung yang mana Tuhan jelas memberikan poin-poinnya kepada saudara dan saya, supaya kita tepat pada sasaran kita. Jadi pelayanan kita tidak sekedar hanya melayani, saudaraku, tapi tepat pada sasaran. Kita kalau mengulas lebih dalam lagi, dikatakan yang di garis bawahi adalah, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua. Jadi sasarannya ada semua bangsa. Jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Jadi kata-kata di garis tebal itu harus kita tekankan, saudaraku. Jadi kalau kita melihat amanat agung, jadi Tuhan menekankan, jadikan semua bangsa muridku. Jadi semua orang adalah target sasaran kita. Satu amanat, satu sasaran. Jadikan semua bangsa. Kita bicara mengenai kuantitas. Semua orang, semua bangsa, kuantitas. Dan kita bicara mengenai kualitas adalah jadikan muridku. Murid itu adalah kualitas daripada bangsa-bangsa yang kita targetkan. Dan untuk karakteristiknya atau strateginya ada 3, saudaraku. Yaitu membaptis mereka melalui penginjilan, mengajar mereka melalui pembinaan, dan mengutus mereka melalui pergilah. Jadi kita bukan hanya menginjili mereka, tapi membuat mereka akhirnya masuk ke dalam pembinaan, diajar,
supaya apa? Supaya mereka siap untuk diutus. Jadi saudara dan saya bukan hanya satu bagian saja, tetapi ini adalah merupakan 3 karakteristik strategi yang harus kita lakukan. Jangan sampai the Great Commission itu menjadi the Great Omission. Jadi janganlah kita meninggalkan salah satu dari target sasaran kita, yaitu apa? Selain daripada kuantitas segala bangsa, kita juga harus melihat kualitas atau menjadikan mereka sebagai murid. Jadi bukan hanya berhenti kepada memberitakan Injil, tapi kita harus membina mereka dengan 3 strategi: membaptis, penginjilan, membina dengan mengajar, dan juga mengutus mereka untuk supaya mereka pergi memenangkan jiwa-jiwa. Jadi kita kalau melihat dalam bahasa aslinya dikatakan matetes adalah dalam budaya Yahudi berarti orang yang sedang menjadi murid magang seorang rabi. Dalam budaya Yunani, matetes berarti orang yang sedang belajar mengikuti paham filosofi tertentu. Jadi kalau kita lihat pengajaran pemuritan pada zaman Yahudi, di mana seorang rabi adalah kepala dari sebuah pesantren, kita katakan sebuah sekolah, di mana semua yang murid yang ikut dalam sekolah itu akan dijadikan menjadi seperti rabinya, menjadikan seperti gurunya. Targetnya adalah supaya semua orang itu dibina. Setelah mereka ditargetkan untuk menjadi muridnya dan mereka dibina sampai menjadi seperti rabinya. Dan mereka setiap hari mengikut rabinya. Dikatakan di Markus 3 ayat 14, Tuhan Yesus mempunyai 12 murid. Di Matius 26 ayat 16, pengikut Yesus dalam lingkup dan tingkat komitmen yang lebih luas. Dalam Lukas 10 ayat 1, Yohanes 6 ayat 66. Murid-murid dari kelompok dan tradisi lain di Matius 22 ayat 16, Lukas 5 ayat 33. Jadi kita berbicara mengenai bagaimana kita membuat satu pengajaran, satu discipleship untuk semua murid-murid itu mengikut rabinya. Talmudin, para murid adalah orang-orang yang mengikuti ajaran dan kehidupan gurunya kemanapun ia pergi, dalam arti sebenarnya maupun dalam arti kiasan. Jadi murid pada zaman suku Yahudi waktu Tuhan Yesus sedang melayani di bumi adalah mereka selalu mengikuti gurunya, mereka hidup dengan gurunya, mereka menjadi seperti gurunya. Cara makan, cara berpakaian, cara berjalan, cara hidup, dan cara berpikirnya mereka harus menjadi seperti gurunya. Demikian pula saudara dan saya mempunyai target sasaran untuk menjadikan murid kualitas daripada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itu adalah membuat mereka menjadi seperti Tuhan Yesus, membuat diri kita juga mengikut Yesus menjadi seperti rabi kita. Dan setelah itu kita barulah kita mengajar, membina mereka, dan kita mengutus mereka untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Jadi Yesus sama dengan para rabi pada masa itu memanggil dan mengumpulkan murid-murid untuk menyertainya. Yesus berbeda dengan para rabi pada masa itu, memiliki pengertian tersendiri mengenai siapa yang dapat disebut menjadi muridnya. Jadi kita harus tahu bagaimana Yesus mengambil muridnya dan mengajar mereka dan menjadikan murid itu akhirnya diutus untuk menjadi seperti apa yang Yesus lakukan. Kita kalau lihat di Matius 14, 26, 27 dan 33 dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi untuk menjadi murid Yesus tidaklah mudah, saudaraku. Ada kualitas-kualitas tertentu yang harus kita ikutin. Pertama, harus mau rela untuk meninggalkan kehidupan lamanya. Harus rela mau untuk ikut menjadi murid Yesus dengan meninggalkan kehidupan yang lama, bahkan saudara, keluarga, cara-cara lama ditinggal semua. Di ayat 27 dikatakan, barang siapa tidak mengikut salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi memikul salib ada satu bagian dari kehidupan yang kita harus tanggung ketika kita mengikut Yesus. Salib dalam hal ini adalah hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan kasih antara kita dengan Tuhan, hubungan kasih antara kita dengan sesama. Kita harus memikul itu. Jadi hukum kasih adalah hukum yang utama ketika kita mengikut Yesus. Kita tidak boleh
menganut paham benar salah, bahwa saya benar kamu salah, yang benar adalah benar, yang salah tidak, saudaraku. Benar ataupun salah, yang penting adalah kita melakukan kasih dalam kehidupan kita. Bukan mengenai siapa benar siapa salah, tapi siapa yang bisa menjalankan hukum kasih itu adalah orang yang bisa memikul salib untuk ikut Tuhan. Juga di ayat 33 dikatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi keduniawian, kepemilikan di dunia ada sesuatu yang harus kita tinggalkan dalam konteks tanda petik. Tidak kita nomor satukan, tidak kita jadikan harta, tetapi harta kita adalah pada Yesus. Itu adalah syarat untuk menjadi murid Kristus. Di Lukas 6 ayat 40 dikatakan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Jadi target kita adalah kita menjadi seperti Kristus. Kita menjadi semakin kecil, Kristus menjadi semakin besar dalam kita. Dan itu adalah target daripada pemuridan yang kita lakukan. Jadi untuk menjadikan setiap daripada kita makin hari makin menyerupai Kristus. Dikatakan bukan hanya menjadi fan itu saudara tahu, fans ya, seseorang yang menyukai. Kalau saya masih ingat zaman dulu, zaman saya masih muda, itu yang terkenal waktu itu, waktu saya masih kecil, yang terkenal Bruce Lee. Wah, semua anak-anak kecil kepingin menjadi seperti Bruce Lee, ngefan Bruce Lee. Zamannya pada waktu saya masih usia mungkin sekitar 6-7 tahun, pada zaman itu film-filmnya Bruce Lee sangat luar biasa dan banyak orang ngefans. Sehingga apa, saudaraku? Mereka membuat sepatu seperti yang dipakai oleh Bruce Lee di film. Dan sepatu itu menjadi laris luar biasa, menjadi sangat mahal. Dan semua orang karena ngefans, mereka beli sepatunya dan pakai sepatunya. Kepingin kelihatan seperti Bruce Lee, saudaraku. Dan waktu saya remaja, waktu saya mungkin sekitar usia belasan tahun, yang terkenal pada waktu itu adalah Michael Jackson. Wah, dengan caranya berjalan, caranya menari, Billie Jean ya. Lalu dia pakai sarung tangan satu. Terus banyak orang itu jaket kulit kepingin niru seperti Michael Jackson. Mereka pakai sarung tangan satu, datang ke disco mereka. Bahkan sebelum itu tahun 70-an, itu yang terkenal adalah John Travolta. Wah, semua menjadi kepingin seperti John Travolta, rambutnya disisir, pakai minyak rambut dinaikkan di model seperti John Travolta. Itu namanya ngefan. Cuman kalau ikut Yesus enggak seperti itu, lebih dari itu. Bukan cuman ngefan itu hanya ingin sesaat menjadi seperti dia, enggak. Tapi betul-betul ingin menjadi seperti Yesus. Betul-betul lebih daripada hanya ngefan. Ngefan itu penggemar yang antusias. Tetapi Tuhan tidak hanya mencari penggemar yang antusias. Dia mencari orang yang mau mengikuti dia dengan komitmen yang penuh. Komitmen penuh, bukan hanya sekedar fan, bukan hanya sekedar mengikuti ikut-ikutan. Tidak, saudaraku. Tapi betul-betul secara penuh menjadi murid-murid sejati, menjadi orang-orang yang radikal di dalam Tuhan. Radikal tanda petik, bukan sesuatu yang negatif. Di dalam Tuhan radikal berarti apa? Rela mengorbankan segala-galanya, bahkan nyawanya, untuk supaya apa? Supaya saudara dan saya yang percaya boleh beroleh keselamatan dan hidup kekal di dalam Yesus. Itu yang namanya radikal. Radikal dalam menjalankan hukum kasih, yang lebih mementingkan orang lain daripada mementingkan diri sendiri. Itu yang Tuhan ingin, supaya saudara dan saya menjadi pengikut Kristus, atau kita membina orang-orang untuk menjadi murid-murid Kristus yang seperti Yesus, bukan hanya ngefan. Jadi kita belum memahami apa artinya menjadi murid Yesus jika belum menangkap betapa radikalnya yang dimaksud dengan murid, saudaraku. Dikatakan murid itu selesai ketika dia menjadi seperti gurunya. Sudahkah kita merasakan penderitaan yang Yesus rasakan? Ketika dia rela untuk menjadi manusia, mengosongkan dirinya, rela untuk disiksa, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, supaya saudara dan saya yang percaya dengan iman beroleh keselamatan, hidup kekal bersama-sama dengan dia. Itu yang namanya radikal. Itu yang namanya pengorbanan. Itu yang namanya kasih, saudaraku.
Yesus mengambil istilah murid yang umum pada masanya dan menggunakan untuk menggambarkan hubungan kita dengan Dia. Dari gambaran hubungan itu, Yesus menjelaskan ketentuan dan tuntutan kemuridan sejati terhadapnya yang melampaui semua model kemuridan pada masa itu. Jadi, tidak semudah seperti yang kita katakan, oh aku kepingin jadi murid dari sekolah A, aku mendaftar, bayar uang pangkal, menyerahkan data-data dan saya masuk menjadi murid sekolah itu. Tidak seperti itu. Tapi kita harus betul-betul radikal, mengikut Yesus. Dan itu adalah sasaran pemuridan yang harus kita lakukan. Jadi ketika Yesus memberikan mandat kepada murid-muridnya di Matius 28 ayat 19 untuk menjadikan semua bangsa muridnya, Ia tidak berbicara tentang memenangkan orang-orang yang cuma sekedar setelah percaya Yesus dan menjadi pengikut atau penganut ajarannya, tetapi adalah melipat gandakan murid-murid yang penuh komitmen untuk melakukan segala sesuatu yang telah Dia perintahkan. Bukan hanya untuk sekedar ikut ngefans, tapi betul-betul mau untuk menjadi muridnya yang melipat gandakan, mengutus sampai bisa memenangkan jiwa-jiwa dan melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Jadi pertama, menjadi murid itu kita harus bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, memahami pengajarannya, melakukan apa yang Yesus lakukan dan menularkan kepada yang lainnya. Dengan apa? Dengan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya pribadi dan karya Kristus nyata dalam kehidupan kita. Jadi satu amanat atau sasaran, jadikan semua bangsa secara kuantitas muridku secara kualitas. 3 strategi, 1 baptis, 2 ajar, 3 pergilah. Baptis adalah bicara mengenai penginjilan, ajar adalah bicara mengenai pembinaan, pergi adalah bicara mengenai pengutusan. Demikianlah target dan sasaran daripada pelayanan saudara dan saya. Kita semua tahu hari Tuhan sudah dekat. Kita semua tahu bahwa dengan apa yang sedang terjadi di masyarakat hari-hari ini, tidak ada jaminan yang nyata dalam kehidupan di dunia ini. Satu-satunya jaminan kita hanyalah di dalam Yesus. Dan untuk itu saudaraku, marilah kita tepat pada sasaran pelayanan kita. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan pada hari-hari akhir, supaya kami boleh efektif dalam memuliakan nama-Mu. Tidak sekedar meninju sembarangan, tapi tepat pada sasaran seperti yang Kau mau dalam kehidupan setiap daripada kita. Berkati kami untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berkati kami untuk membaptis. Berkati kami untuk mengajar. Berkati kami untuk mengutus. Supaya segala bangsa boleh menjadi murid-Mu seperti kualitas yang Kau mau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.